Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Green Wheel. Kali ini kita persiapan lagi mau packing ya. Cuma kita nantinya nggak bakal solo camping kayak yang udah-udah, tapi kita mau sedikit explore aja. Mungkin kita berangkat ke Sanggau nanti setelah maghrib ya. Kita mau naik salah satu bukit yang ada di kota Sanggau. Tapi naik mulai trekkingnya sih mungkin besok siang ya, setelah zuhur ya. Tapi kita perjalanan mulai nanti malam ya, jadi sampai Sanggau mungkin jam 11 atau jam 12-an nanti. Kemudian kita istirahat di rumah salah seorang kawan yang di sana. Kemudian besoknya kita ya slow santai-santai lah di kota Sanggau sebentar. Itu siangnya baru mulai trekking. Nah, ini kita lagi persiapan apa-apa aja yang mau dibawa. Nih, karena kita cuma nginap 1 malam dan cuma berencana sih bertiga ya naik. Jadi saya hanya bawa ya semi carrier aja ya, yang kapasitas 35 liter. Ini yang udah saya bawa, ini ada fly seat, kemudian ini kompor dan untuk masak nasi, dalamnya ada nesting, kemudian ada teko juga ya buat masak air, buat ngopi-ngopi malam. Ini footprint alasan tenda. Nah, kemudian kita juga nanti bawa satu tenda yang ya kapasitas 4 orang, jadi cukuplah satu tenda aja. Ini ada mangkok, piring juga. Nah, sengaja saya bawa yang kayu gini soalnya buat ya foto-foto buat konten estetik lah gitu kalau ada mendukung nantinya. Kemudian ini bawa jaket satu buat malam nanti perjalanan ataupun besok malam. Jadi saya malam ini nggak bawa sleeping bag, kebetulan di sana cuacanya nggak begitu dingin, dan jadi ya saya cukup bawa satu jaket. Kemudian ini ada kompor, headlamp. Nah, ini untuk lampu tenda ya, tidur malam. Ini ada bumbu-bumbu, ini garam, kecap, kemudian ini micin buat masak nanti. Ini juga ada mentega, mayones, misalnya buat ya roti bakar isian salad begitulah nanti buat besok ya di sana. Ini juga ya, ini roti tawar. Kemudian ini buat pengganti mata saya bawa yang aluminium foil aja, jadi nggak begitu berat. Kemudian ini perlengkapan kamera, ini ada mirrorless DSLR, kemudian ada GoPro action cam, kemudian ini ada sendok dan lain-lain perlengkapan lainnya, sama jas hujan juga ya, nanti kita ambil jas hujan, jangan lupa buat jaga-jaga aja kalau kondisi hujan, jadi kita tetap bisa trekking. Kemudian ini saya bawa satu pisau untuk ya ngupas-ngupas bawang atau apa dan perbumbuan. Untuk sayur mayur mungkin besok pagi kita beli di kota Sanggau aja ya, jadi kita nggak perlu bawa dari Pontianak karena cukup berat nanti untuk packing dan kondisinya juga kurang segar ya. Kemudian yang nggak kalah penting, ini wajib nih P3K untuk pertolongan pertama ya, kalaupun seandainya ada insiden, tapi mudah-mudahan tidak ya, atau ada yang luka. Ini ada obat merah, kasa, kemudian plaster, betadine gitu-gitu ya, sama obat-obat ya, ada pusing ya, obat-obat yang warung lah ya, yang masih bukan tergolong obat keras ya. Nah, mungkin itu aja sekiranya yang saya bawa. Ini kita mau lanjut packing beres, nanti habis maghrib atau isya lah kita mulai perjalanan ya. Halo kawan-kawan semuanya, sekarang kita udah ada di desa Sungai Kosa ya. Sekarang perjalanan menuju kawasan hutan Pulau Mas menyusuri Sungai Sekayam. Mantap. Senyum lah Wak, senyum. Hari mendung. Sekarang airnya lagi pasang ya.
tinggi karena tingkat curah hujan juga tinggi. Oh ya, kita semalam berangkat dari Poncana jam 9 malam, nah sampai Kota Sanggau sekitar jam 2 subuh. Karena udah kecapean, jadi kita gak sempat bikin dokumentasi ya. Jadi begitu sampai kita beres-beres dan langsung istirahat ya. Oh ya, kami bertiga menginap di rumah milik orang tuanya Bang Roy. Kebetulan beliau juga warga sini. Nah, perjalanan menuju kawasan hutan Pulau Mas ini sekitar kurang lebih 1 jam lah. Oh ya, sepanjang perjalanan menuju hutan Pulau Mas, ini kita banyak menjumpai bubu atau pelangkap ikan tradisional. Nih, contohnya di pinggir sungai banyak bubu atau pelangkap tradisional yang dibuat oleh warga. Terkadang banyak pemancing dari Kota Sanggau yang datang ke wilayah Sungai Kosak hingga Mengkiang ini hanya untuk menghabiskan waktu, yaitu untuk memancing. Karena di daerah ini masih terkenal dengan hasil ikan ataupun udang yang sangat menjanjikan. Menangkap ikan ini hanya sebagai sambilan saja. Kalau hasilnya hanya sedikit ya mereka jadikan hanya untuk konsumsi pribadi sih, untuk lauk pauk. Tapi kalau hasilnya banyak kadang juga mereka jual sih. Dulu pernah saya datang ke sini beberapa waktu yang lalu, ya melihat hasil tangkapan warga ini. Mereka jual kisaran 40.000 sampai 60.000 ya, tergantung jenis ikan ya per kilonya ya, dan ikannya cukup segar. Sepanjang perjalanan kita disuguhi dengan pemandangan hutan yang masih sangat hijau dan menyegarkan.
Dalam perjalanan kami berpapasan dengan kapal pengangkut kayu milik sebuah perusahaan HTI yang berada di Desa Mengkiang. Oh ya, semoga saja dengan hadirnya perusahaan ini di tengah-tengah lingkungan masyarakat tentunya akan berdampak terhadap kemajuan ekonomi masyarakat. Nah, sebagai info tambahan bahwa di Pulau Mas ini akan banyak dijumpai pohon belian atau yang dikenal dengan pohon besi, atau disebut juga dengan kayu ulin, salah satu pohon ataupun tanaman yang sudah sangat langka khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Kayu belian ataupun kayu ulin juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti konstruksi rumah, untuk bahan pembuatan jembatan, tiang listrik, ataupun bahan baku untuk pembuatan perkapalan. Tinggi pohon kayu ulin ini sendiri bisa mencapai 50 meter dengan diameter mencapai 120 cm-an. Nah, sekarang setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, kita sudah sampai di kawasan hutan Pulau Mas. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa kawasan hutan Pulau Mas ini berada di wilayah naungan administrasi pemerintah Kabupaten Sanggau. Jadi cukup nikmati potensi wisata yang ada di sekitarnya. Jadi mari sama-sama kita jaga kelestarian hutan Pulau Mas ini. Di kayu itu ya, Nyok? Di tangga ya? Hah? Tangga ya, Kak? Oh, di dalam. Oh. Pencet tuh tadi tuh. Mudah-mudahan basah ya. Setelah ini kita akan lanjut trekking jalan kaki menuju Riambonyo sekitaran 15 sampai dengan 20 menit. Di sini banyak kita jumpai buah ataupun biji belian ya. Karena selain itu pula di kawasan hutan Pulau Mas ini banyak didominasi tumbuhan pohon belian. Oh ya, pohon belian atau juga yang lebih dikenal dengan pohon ulin ini sudah hampir punah ya. Jadi tak heran ya jika kayu belian ini banyak diburu oleh orang-orang, karena harga jualnya juga cukup tinggi dan banyak manfaat dari kayu tersebut. Ini kan udah tua kayaknya. Oh, ini udah tua dan nih mati. Oh, matiin. Ya, Pak, lanjut, Pak. Jauh.
Alhamdulillah. Ini kita udah trekking tadi dari bawah sana naik ke Riamnya bagian atas. Nah ini di sini ada tuh ya, ada kayak goa gitu ya. Jadi kita bisa berteduh di situ, kalau hujan ataupun airnya deras itu nggak akan basah, aman. Nah ini cuaca lagi agak beberapa hari ini di daerah sini terutama itu lagi ada hujan, jadi airnya lumayan deras. Jadi kalau kawan-kawan mau ke sini usahakan jangan musim kemarau ya. Nanti debit airnya kecil jadi kurang begitu bagus sih. Oke, kita lanjut ya. Rencana mau mandi, habis itu ya mengabadikan momen sedikit. Udah itu kemas-kemas dan kita balik ke kampung Sungai Kosa. Setelah itu baru kita naik Bukit Bawang. Ini saya mau coba trekking naik ke atas ya, mendekati bibir yang ada seperti goa tadi. Kita mau lihat view-nya dari sini. Cuma kalau buat kawan-kawan nanti yang kesini mau trekking ke atas, tetap hati-hati ya, karena konturnya bebatuan dan licin, apalagi di musim hujan. Jadi tetap selalu waspada, utamakan keselamatan kita ya. Nah ini dia penampakan dari dekat yang seperti goa tadi ya, yang saya maksud pas di bawah tadi. Nah itu tadi kita nyantai-nyantai duduk-duduk di bawah sana ya, jadi lumayan tinggi bukan? Oh ya, ada satu info tambahan nih yang nggak kalah pentingnya buat kawan-kawan yang mau kesini. Jadi buat kawan-kawan yang mau kesini, selain akses via air tadi ya, menggunakan motor air, bisa juga akses via darat, yaitu dengan menggunakan sepeda motor. Bisa masuk dari desa Sungai Kosa ataupun dari desa Mengkiang ya. Kalau dari desa Mengkiang, masuknya kita dari jalan utama itu dari Simpang Sanjan. Cuma kalau untuk akses darat ketika cuaca musim hujan itu beresiko ya, karena medannya masih tanah kuning, jadi lengket. Nah ini Bang Roy lagi buat mangkok dari daun buat makan Indomie goreng ya. Tadi dia kelupaan bawa mangkok. Kebetulan tadi Bang Ersan ada bikin mie goreng, jadi mari kita nikmati.